Beberapa jam sebelumnya, sejak Liona di pondok, rutinitas kesibukan Pak Broto dan istrinya kembali seperti semula. Mereka mengambil alih bisnis yang beberapa waktu lalu diserahkan kepada asisten. Pak Broto selalu disibukkan dengan pekerjaannya sebagai anggota dewan. Istrinya selalu sibuk dengan bisnis butik, juga pertemuan sosialitanya yang entah arisan kesana kemari. Ia tidak begitu mengerti tentang kegiatan sang istri. Mereka hanya bertemu sesekali, itu pun sudah larut malam saat hendak tidur, atau di pagi hari saat mereka sarapan berdua di meja makan. Rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya tanpa kehadiran putri mereka satu-satunya, yang saat ini masih berada di pondok pesantren asuhan Kiai Ahmad. Sudah berbulan-bulan lamanya, tetapi mereka masih belum terpikirkan untuk menjenguk Liona kembali setelah insiden kaburnya Liona beberapa waktu lalu dari pesantren. Mereka pikir Liona sudah berada di tempat yang aman, sehingga tidak perlu risau lagi memikirkan gadis itu. Pagi itu, Pak Broto dan Bu Broto sedang sarapan berdua, tetapi tidak ada interaksi di antara mereka, kecuali hanya sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Setelah beberapa saat, Bu Broto yang sedari tadi tampak gelisah, mulai mengutarakan perasaannya kepada sang suami yang sedang asik menyesap secangkir kopi sambil membaca berita di situs berita elektronik di ponselnya. "Pak, entah kenapa, perasaan mama gak enak," ungkapnya pada sang suami yang sepertinya hanya setengah hati menanggapi kekhawatirannya. "Kenapa memangnya, Ma?" tanya Pak Broto tanpa menoleh. Netranya tetap fokus pada berita yang tersaji dalam situs berita elektronik tersebut. "Gak tahu, Pak. Perasaan mama gak enak. Rasanya khawatir sekali. Mama takut terjadi sesuatu lagi pada Liona, Pak." Kali ini tidak ditutup-tutupi lagi. Bu Broto menampakkan wajah khawatir hingga Pak Broto sontak saja langsung menatap wajah Bu Broto yang terlihat sedikit pucat. "Ma, Mama ngomong apa sih? Jangan yang aneh-aneh ah," ujarnya mencoba menepiskan pikiran buruknya sekaligus menghibur sang istri. Tapi Pak, belum selesai mereka membicarakan tentang Liona, ponsel Pak Broto berdering tanda panggilan masuk dan nama Kiai Ahmad tertera pada layar benda pipi persegi itu. Dengan perasaan was-was, Pak Broto mengusap layar ponsel dan menjawab panggilan telepon itu. "Assalamualaikum," terdengar suara rendah dan lembut dari seberang telepon. "Waalaikumsalam. Ada apa Mas Kiai pagi-pagi begini menelpon? Padahal baru saja saya akan menghubungi Mas Kiai," saut Pak Broto ramah. "Tidak kenapa-napa, saya hanya ingin menanyakan kabar saja kok," dalih Kiai Ahmad terdengar sedikit ragu. "Alhamdulillah kami di sini sehat, Mas. Bagaimana dengan yang berada di pondok? Apa semua baik-baik saja, terutama Liona?" tanya Pak Broto diselingi tawa sekilas. Kiai Ahmad berdeham sebentar mendengar pertanyaan Pak Broto mengenai putrinya, kemudian menjawab, "Alhamdulillah, kami semua masih dalam lindungan Allah. Begini, mengenai Liona, sebenarnya cukup berat mengatakan ini melalui telepon seperti ini. Padahal kemarin baru saja selesai masalah melarikan diri. Tetapi saya harus memberitahukannya segera," jelas Kiai Ahmad. Pak Broto yang mendengar penuturan Kiai Ahmad jadi lebih was-was. Apakah kali ini Liona membuat masalah yang lebih besar lagi? Ia menegakkan tubuhnya karena tegang. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Sebenarnya ada apa Mas Kiai? Apa Liona membuat masalah lagi kali ini? Tolong jelaskan Mas," tanya Pak Broto sambil sesekali melirik istrinya yang terlihat cemas mendengar percakapan telepon tersebut. "Langsung ke intinya saja ya. Sebenarnya sudah banyak berita beredar, tetapi kami berusaha untuk tidak mempercayainya. Namun pada kenyataannya berita itu benar bahwa saat ini Liona menyukai salah satu ustadz di pesantren ini yang mana sudah beristri, sekaligus beliau adalah anak asuh saya," jelas Kiai Ahmad dengan kalimat yang teratur, perlahan, lembut dan tenang. Berbeda dengan reaksi Pak Broto yang kaget bukan main mendengar penuturan tersebut, sampai-sampai tanpa sadar ia menggebrak meja hingga membuat Bu Broto kaget. "Astagfirullah Liona, masalah apa lagi yang kamu berikan kepada Papa, Nak?" Pak Broto setengah berteriak masih dalam sambungan telepon. "Tenang Mas, sebaiknya kita bicarakan ini secara langsung. Saya berharap Mas Broto dan Bu Broto bisa datang ke pondok untuk membahas masalah ini." "Baik Mas Kiai, saya akan segera ke sana," jawab Pak Broto cepat. Dadanya bergemuruh menahan amarah dan kekecewaan. "Baiklah, saya tutup dahulu. Assalamualaikum,"
ucap Kiai Ahmad memutus sambungan telepon. Waalaikumsalam. Pak Broto pun menatap istrinya kemudian berdiri. Ayo Ma, kita ke pesantren sekarang juga, anakmu itu membuat ulah lagi. Ucap Pak Broto sedikit kesal kemudian menyambar kunci mobil. Ada apa Pak? Liona kenapa? Bu Broto panik. Mama akan tahu saat kita sampai di pondok nanti. Lebih baik sekarang kita segera pergi ke sana Ma, ucap Pak Broto. Bu Broto merasa firasat tidak enaknya semakin kuat. Wanita itu pun menuruti perintah suami untuk bersiap-siap berangkat ke pondok. Kini mereka sudah ada di ruangan itu bersama keluarga Kiai Ahmad dan keluarga besar Ustazah Qonita. Pak Broto menatap anak semata wayangnya dengan geram. Dia telah kembali ke ruangan untuk tempat tamu-tamu itu berkumpul. Saya tidak habis pikir. Kami dipanggil karena masalah memalukan seperti ini. Anak kami memang kurang didikan, tetapi kami tidak menyangka bahwa masalahnya juga disebabkan oleh ustadznya sendiri, ucap Pak Broto dengan suara dingin sambil menatap tajam Liona dan Ustadz Abizar. Sekarang mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Selain dari keputusan Nak Qonita sendiri, Ana juga ingin tahu keputusan kalian berdua. Ana harap kalian bisa memilih pilihan yang tepat. Kiai Ahmad menengahi sambil menatap Ustadz Abizar dan Liona. Maaf Abah, tiba-tiba kepala Ana pusing. Ana izin istirahat ya. Assalamualaikum. Qonita sudah tidak sanggup berada di ruangan itu. Wanita cantik itu memilih meninggalkan ruangan dan mengemasi air matanya di kamar. Sementara itu, melihat Ustazah Qonita meninggalkan ruangan dengan berlinang air mata, kedua orang tua Ustazah Qonita sesaat hanya bisa menghela nafas berat, lalu menatap Abizar dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Jujur, Abah merasa kecewa dengan Munad. Abah mengerti maksudmu baik untuk membantu Nak Liona. Tetapi seharusnya kamu memikirkan perasaan Qonita juga, ucap ayah Ustazah Qonita dengan suara tenang. Maafkan Ana Abah, Ana tidak bermaksud seperti itu. Sepenuhnya Ana sadari sebenarnya ini adalah godaan dari setan, ucap Abizar seraya menundukkan kepalanya, tidak kuasa menatap semua orang yang berada di sana. Saya masih tidak bisa terima Kiai, adik saya dinikahi bukan untuk seperti ini. Apa kurangnya adik saya sehingga Abizar bisa berpaling ke lain hati, ke anak didiknya sendiri? Kakak Ustazah Qonita menyampaikan pendapatnya lebih dulu. Ia tidak bisa lagi menahan kekecewaannya kepada adik iparnya tersebut. Bukan seperti itu Mas, demi Allah, Dik Qonita adalah wanita sempurna di mata Ana. Ana tidak bermaksud. Kalau begitu, bagaimana tanggung jawabmu kepada anak kami? Liona memang salah telah menyukai Anda Ustadz. Tetapi Anda juga pasti tahu, jika bukan karena Anda terlalu memberi hati kepada Liona dan menyambut perasaan anak lugu ini semua tidak akan terjadi, ucap Bu Broto memotong perkataan Ustadz Abizar sambil menggenggam tangan Liona erat. Sudah, kenapa kalian menyalahkan Ustadz Abizar? Ini semua salah Li. Liona yang tidak bisa menahan perasaan ini, meski sudah tahu kalau Ustadz Abizar sudah memiliki istri. Liona hanya ingin menyampaikan dan memberitahu bahwa Liona menyukai Ustadz Abizar dan tidak ingin jauh dari Ustadz. Kenapa perasaan suka menjadi sebuah kesalahan? Teriak Liona histeris. Badannya bergetar. Mata indah itu berair kembali sambil menatap semua orang yang berada di ruangan itu. Liona tahu masalah ini tidak akan semudah itu dapat diselesaikan. Tentang perasaannya sendiri yang akhirnya bukan hanya menyeret Ustadz Abizar, tetapi juga seluruh keluarga dan Ustazah Qonita. Suasana di ruangan itu semakin berat. Semua orang yang berada di sana diliputi rasa amarah, penyesalan, dan kekecewaan yang sangat dalam. Sulit sekali menahan rasa seperti itu di saat seperti ini. Namun, mereka harus tetap berpikir jernih. Mereka harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Saya tetap tidak setuju jika Abizar menduakan adik saya dengan Liona. Setidaknya bukan anak di bawah umur seperti Liona. Apa tidak ada wanita lain yang lebih baik, sehingga harus dengan anak didiknya sendiri? Kakak Ustazah Qonita tetap bersikeras menentang perasaan Liona kepada Abizar. Jadi maksud kakak, Liona bukan wanita yang baik? Tanya Abizar dengan nada emosi. Saya tidak bilang seperti itu, tetapi ucapan kakak ipar Ustadz Abizar itu terhenti saat mendengar ucapan abahnya. Tenang dulu nak, jaga emosimu. Kita dengarkan dulu dari masing-masing pihak. Abah tidak ingin ada masalah lain yang timbul, padahal masalah yang satu belum selesai. Saya harap Nak Abizar juga tidak terpancing. Abah Ustazah Qonita berusaha menenangkan anak sulungnya tersebut,
Kemudian ia menatap Liona yang sedikit menunduk. Nak Liona, sebenarnya bukan masalah cinta atau perasaanmu yang salah. Kita juga tidak bisa memprediksi akan kemana dan pada siapa kita menjatuhkan rasa cinta kita. Namun ada baiknya jika kita bisa bijak dalam menempatkannya, ucap ayah mertua Ustadz Abizar kepada Liona. Tetap saja tidak mau. Liona tetap tidak mau menjauh dari Ustadz. Jadi yang kedua pun Liona tidak apa, ucap Liona masih bersikeras. Liona, tolong kamu bisa mengerti. Kamu bisa mendapat yang lebih baik dari Nak Abizar, juga tidak perlu menjadi orang ketiga, Nak. Kiai percaya kamu pantas mendapat yang lebih baik dari Ustadz Abizar, ucap Kiai Ahmad sambil sedikit mengurut pelipisnya. Astagfirullah, Nak. Sebesar itukah perasaanmu kepada Abizar hingga kamu rela menjadi yang kedua? Tolong kamu pikirkan lagi, Nak. Nyai Munawarah yang sedari tadi hanya ikut mendengarkan pun ikut angkat bicara. Bagaimanapun, karena saya dan istri saya sebagai orang tua Liona yang sudah dipanggil kemari karena masalah ini, saya juga tetap tidak setuju apabila putri kami harus menjadi madu. Tidak akan. Sampai kapanpun saya tidak akan menyetujuinya. Titik. Pak Broto sedikit mengeraskan suaranya. Ia juga sudah tidak tahan lagi. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Wajah Pak Broto juga memerah karena menahan emosi. Papa tidak boleh seperti itu. Liona menoleh pada papanya. Kamu diam saja, Liona. Apa yang kamu bisa selain membuat masalah? Mau kamu bersujud di kaki Papa, Papa tidak akan setuju. Bentak Pak Broto kepada Liona yang langsung membungkam mulutnya. Rasanya ngilu sekali. Bahkan papanya pun tidak menyetujuinya. Pak, tenang dulu, Pak. Istighfar. Bu Broto berusaha menenangkan suaminya tersebut. Tenang dulu, Pak Broto. Saya mengerti Bapak kecewa. Kami pun merasakan hal yang sama. Tetapi tetaplah tenang dalam hal ini, ucap Abah Ustazah Konita lalu kembali menatap Ustadz Abizar. Ana mohon maaf kepada Pak Broto. Masalah ini juga karena Ana. Dan Ana berjanji akan mencari jalan keluarnya. Bukan maksud hati untuk mempermainkan perasaan anak Bapak, ucap Ustadz Abizar berusaha tenang. Jika Ana harus menikah lagi, baik dengan Liona maupun bukan, Ana akan membahas hal itu dengan Dik Konita terlebih dahulu. Ana harus minta izin dan restu beliau dahulu, karena Ana sangat mencintai Konita. Benar Abizar, bagaimanapun kamu harus berbicara dulu dengan Konita. Ayah tidak melarang kamu, tetapi semua itu tergantung keputusan istrimu. Nak Liona juga harus bisa menerima bahwa kalian bisa saja tidak bisa bersatu. Abizar sudah memiliki hidupnya sendiri bersama Konita, ucap Kiai Ahmad dengan lembut kepada Ustadz Abizar dan Liona. Dan Nak Liona juga pasti memiliki hidup yang baik selain bersama Abizar. Lanjut Kiai Ahmad sambil menatap para orang tua seakan untuk meminta pendapat. Bagaimana bisa hidup lebih baik jika hidup Liona adalah Ustadz Abizar? Gumam Liona yang ternyata cukup keras untuk bisa didengar oleh wali Ustazah Konita, kedua orang tuanya, Ustadz Abizar, Kiai Ahmad beserta istri. Hal itu membuat semua yang mendengar refleks mengucap istighfar. Tidak habis pikir betapa keras kepalanya Liona.